Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat semuanya ya. Kali ini kita bahas mengenai subjek hukum dalam hukum perdata ya. Barangkali kita banyak bertanya, apa itu subjek hukum dalam hukum ya? Siapa yang termasuk subjek hukum? Semoga penjelasan saya ini dapat memberikan edukasi kepada kita semua. Apa makna subjek hukum dan apa syarat-syaratnya disebut sebagai subjek hukum ya. Saya mulai dari pengertian dulu. Apa itu subjek hukum dalam ilmu hukum ya? Jadi hukum itu hanya mengakui bahwa yang memiliki hak dan kewajiban itu disebut dengan subjek hukum, dan mengakui bahwa yang termasuk dalam kategori dapat memiliki hak dan kewajiban menjadi pendukung hak dan kewajiban itu adalah orang ya. Kenapa? Karena orang itu dapat memiliki kewenangan berbuat sesuatu, dapat memiliki hak sesuatu, dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Nah, disitulah kemudian orang ya dalam kategori itu disebut sebagai subjek hukum karena dia dapat memiliki hak dan kewajiban tadi itu. Selain orang secara natural alamiah begini seperti kita ini, ada juga yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum walaupun bukan orang, bukan manusia seperti kita. Nanti saya jelaskan pada konten lainnya. Apa itu? Yaitu disebut dengan badan hukum ya. Kembali pada orang, mengapa orang dapat menjadi subjek hukum ya? Karena memang yang dapat memiliki, mengerti kewajiban-kewajiban, mengerti hak-hak pada sesuatu yang akan terjadi itu ya hanya kita manusia ini yang dianugerahi akal oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir dan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, mengelola harta kekayaan, memiliki benda-benda, menguasai benda dan lain sebagainya. Tentu hanya manusia yang dapat melakukan itu. Tidak ada ciptaan Tuhan lainnya yang dapat mengemban amanah tadi itu ya, mendapatkan hak-hak, melakukan kewajiban-kewajiban, harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diberikan kepada dirinya. Lah, subjek hukum tadi itu yang menjadi hak dan memiliki kewajiban, ya tentu memang manusia. Dalam hukum disebut dengan natural person, ya, orang secara natural, secara alamiah. Dalam hal lain juga ada yang disamakan dengan orang, itu disebut dengan reh person, orang yang dalam bentuknya badan hukum, yang secara hukum juga artinya diakui sebagai orang, dipersamakan dengan orang. Seperti yang tadi akan saya jelaskan pada materi konten lainnya. Lah, orang yang memiliki pengetahuan, memiliki nilai-nilai, mampu berpikir secara logis dan memiliki rasa ini tentu kan tidak bisa dilepaskan karena memang dia punya hak-hak subjektif. Dia memiliki kewenangan-kewenangan tertentu yang karena kewenangan itulah menimbulkan perpindahan hak dan kewajiban.
menimbulkan berpindahnya peralihan objek, benda, harta milik tertentu seseorang kepada pihak lainnya. Maka secara yuridis manusia itu disebut sebagai orang ya karena punya hak-hak subjektif, punya hak kewenangan hukum tertentu. Saya akan mencoba untuk mengulas dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana aturan-aturan yang berkaitan dengan hal-hal yuridis bagi manusia sebagai subjek hukum. Kaitannya terhadap dua hal, yaitu hak-hak subjektif dan hak kewenangan hukum. Karena kita manusia itu punya hak-hak yang secara personal ya harus dipenuhi dan oleh hukum itu diakui. Manusia pula punya kewenangan, punya hak untuk melakukan sesuatu, perbuatan sesuatu yang secara hukum pula itu diakui. Pertama, apa hak subjektif itu? Hak subjektif itu kewenangan khusus yang diakui oleh hukum untuk mempertahankan kepentingan pribadi seseorang. Apa yang dimiliki, apa yang ada pada diri kita memang harus dipertahankan, dan itu adalah suatu kepentingan urusan yang tidak boleh digugat, dimiliki atau dibiarkan begitu saja. Hukum mengakui bahwa hak subjektif itu ya harus tetap diberikan kepada pemilik haknya. Dalam pasal 2 KUH Perdata, silakan Anda bisa cek bahwa disebutkan anak yang ada dalam kandungan dianggap pembawa hak, dianggap telah lahir walaupun masih dalam kandungan, bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Apa hak yang bisa diperoleh anak yang posisinya masih dalam kandungan? Karena dia kan masih belum bisa ngapa-ngapain juga. Contoh hak yang harus dipenuhi bagi anak dalam kandungan, contohnya ya misalnya waris. Ayah biologisnya meninggal dunia, sedangkan si anak masih dalam kandungan. Mau tidak mau, konsep waris itu kan harus juga diberikan kepada ahli warisnya. Dan anak secara perdata merupakan ahli waris, sedangkan anak masih dalam kandungan. Itu namanya hak subjektif. Dalam KUH Perdata bahwa orang yang masih ada dalam kandungan tetap harus diperhitungkan hak keperdataannya. Tetapi ya dipersyaratkan jika nanti dia akan tetap memperoleh jika ia nanti lahir hidup. Tetapi kalau orang tuanya meninggal di saat sedang dalam kandungan, si anak tetap harus diperhitungkan mendapatkan hak yang semestinya nanti ia dapatkan ketika ia lahir hidup. Ketika ia nanti ternyata lahir mati, baru kemudian ya dianggap dia tidak pernah ada. Itu dalam KUH Perdata pasal 2. Ada juga dalam kaitannya dengan hak subjektif, hak seseorang ya, orang mendapatkan hak-hak tertentu. Pasal 3 KUH Perdata. Tiada hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya hak-hak kewarganegaraan. Apapun yang terjadi bagi seseorang, ya, dalam kondisi apapun, hak-hak perdata itu harus tetap diberikan. Contohnya bagi orang menyebutnya orang dalam gangguan jiwa atau orang gila. Kadang saat saya mencoba untuk bertanya kepada sebagian orang, apakah orang gila harus tetap menjadi subjek hukum? Harus dipisahkan. Dalam kondisi mendapatkan hak subjektifnya, orang gila tetap harus diberikan apa yang menjadi hak, apapun kondisinya. Kalau ada orang gila kemudian dia menjadi ahli waris dari suatu hubungan
darah hubungan hukum gitu ya dari orang tuanya, itu tetap harus diberikan. Ya walaupun dia bisa misalnya tidak bisa memanfaatkan, menikmati secara langsung oleh dirinya sendiri. Anak yang baru dalam kandungan sudah dapatkan, atau dia juga mendapatkan hibah, diberi hadiah oleh seseorang kepada orang gila. Jangan dihalangi kemudian dia untuk tidak mendapatkan hak itu, tetap harus diberikan. Walaupun nanti pengelolaannya bukan dilakukan oleh dirinya sendiri. Nanti akan saya ulas pada materi lainnya. Pada kewenangan hukum, ya, pada sisi kewenangan hukum, orang itu disebut memiliki kewenangan hukum. Dia memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu. Ya, diberi wewenang oleh hukum untuk melakukan sesuatu. Yang itu seperti saya katakan tadi itu mengakibatkan pada peralihan hak dan kewajiban. Apa contohnya? Manusia itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia butuh kemudian untuk memenuhi kebutuhannya, butuh baju, butuh kopiah, butuh sepatu, butuh celana. Dia tidak bisa penuhi sendiri, maka melakukan hubungan hukum dengan orang lain. Dia melakukan perikatan jual beli. Nah, pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Hukum memberikan kewenangan bagi seseorang untuk terikat satu sama lain. Itu namanya kewenangan. Menjual itu kewenangan, membeli itu kewenangan. Ketika orang punya barang, ada orang lain punya uang, dia berwenang, diberi wenang oleh hukum untuk saling tukar menukar ini dengan nilai yang sepantasnya, sewajarnya. Lah, kewenangan menjual, kewenangan pembeli itu secara hukum diakui, ya, dan itu merupakan bagian dari hak yang melekat pada orang. Disitulah kemudian disebut dengan subjek hukum, karena dia bisa melakukan sesuatu atas nama dirinya, atas nama benda, harta yang ia kuasai dan ia miliki. Nah, itu intinya bahwa subjek hukum, orang ya punya hak-hak subjektif pasal 2 dan pasal 3 KUH Perdata. Sedangkan kewenangan hukum salah satu contohnya adalah dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Ya, salah satunya jual beli. Apa dan jual beli? Banyak, sewa menyewa, pinjam atau utang piutang dan semacamnya. Itu aktivitas-aktivitas berkaitan dengan kewenangan hukum bagi seseorang. Jadi syarat dua hal itu melekat pada manusia sebagai subjek hukum, yaitu subjektif, hak-hak subjektif dan hak kewenangan hukum. Oke? Tonton di materi lainnya. Semoga bermanfaat.